Hai, selamat bertemu kembali di channelnya pengembangan karakter Ukrida. Semoga Anda bisa menikmatinya. Selamat menyaksikan. Halo Ukridian, selamat bertemu kembali di YouTube channelnya pengembangan karakter di Ukrida TV. Senang bertemu Anda kembali di sosialisasi soft skills hari ini. Hari ini kita akan membahas secara khusus tentang pentingnya soft skills, ya. Ukridian yang sudah bergabung di Ukrida sejak tahun 2016 sudah tahu bahwa kita begitu concern akan pengembangan soft skills mahasiswa di Ukrida. Oleh karena itu, hari ini Bapak akan memotivasi Anda kembali apa pentingnya soft skills bagi Anda sebagai seorang mahasiswa. Dan ini bagi mahasiswa baru Ukridian 2020, ini akan meyakinkan Anda ada di kampus yang tepat, karena di Ukrida Anda akan mendapatkan pengembangan soft skill yang baik. Oke, kita mulai dengan pertanyaan, apa itu soft skills? Ya, Bapak akan jelaskan ini melalui contoh berikut ini. Dua profesi yang sangat berbeda, tapi punya satu kesamaan. Soft skills penting sekali di dua profesi ini. Profesi pertama, seorang investor. Ya, Bapak Lo Keng Ho, pengamat investasi, biasanya sering merujuk nama beliau karena memang beliau salah seorang investor yang sangat berhasil. Kalau Anda lihat, bahkan dia bisa untung 150.000% dari investasi saham yang beliau tanamkan. Ya, para pengamat umumnya sepakat bahwa keberhasilan Bapak Lo Keng Ho di dunia investasi bukan karena hard skill yang dia miliki. Hard skillnya apa? Misalnya kemampuan membaca laporan keuangan, kemampuan menganalisa secara teknikal, kemampuan membaca bisnis perusahaan secara detail dan sebagainya. Ternyata bukan itu. Itu hard skills yang dimiliki oleh mungkin kalangan akademisi. Tapi Pak Lo Keng Ho bukan ahli itu. Tapi kenapa dia berhasil di dunia investasi? Ternyata para pengamat sepakat bahwa soft skills atau karakter dari Pak Lo Keng Ho inilah yang membuat dia berhasil. Apa itu? Kestabilan emosinya menghadapi pergerakan pasar, gaya hidupnya yang sederhana, kesabarannya di dalam berinvestasi, bagaimana dia memanage dirinya di dalam berinvestasi. Nah, itu semua soft skill yang membuat dia berhasil. Atau contoh yang kedua, profesi berikut ini. Ini seorang dokter. Di antara kalian juga mungkin ada calon dokter dari fakultas kedokteran. Ya. Hard skill seorang dokter adalah kemampuan dia untuk menganalisa penyakit, kemampuan dia menganalisa diagnosa yang harus dilakukan terhadap sebuah penyakit, ya, penanganannya, keterampilannya membedah dan sebagainya. Itu hard skills. Tapi soft skillsnya apa? Yaitu kemampuannya untuk berempati kepada pasiennya, punya hati yang mau melayani pasien, punya kesabaran untuk memberi layanan terbaik untuk pasiennya. Atau dalam sebuah tim, dia di rumah sakit, kemampuannya bekerja sama dengan sejawatnya, kemampuan dia mengorganisir. Nah, itu soft skills-nya. Ya, jadi dari dua profesi ini kita lihat soft skills. Begitu juga profesi-profesi lain, semua punya soft skills, dan ternyata kalau nanti kita lihat itu punya peran yang sangat signifikan. Oleh karena itu, kalau kita ingin melihat 3 alasan kenapa Anda perlu mengembangkan soft skills Anda, yang pertama, soft skills adalah kunci keberhasilan. Ya.
dalam penelitian yang dilakukan oleh Harvard University di Amerika Serikat, hard skills dan soft skills kalau dikombinasi itu yang membuat orang berhasil. Tetapi kalau dilihat dari presentasinya, 80% soft skills memberi kontribusi dan hard skills itu hanya 20%. Ini sudah diteliti, sudah dibuktikan bahwa soft skills akan menjadi kunci keberhasilan Anda. Ya. Lalu yang kedua, soft skills itu tanda kutip nih ya, kayak abadi. Artinya dia bertahan kalaupun ada perubahan. Kalau hard skills belum tentu. Ya. Dalam industri 4.0 ini kita melihat banyak hard skills yang dibutuhkan lagi. Tapi soft skills seseorang tetap dibutuhkan. Ya. Tetap butuh kita untuk punya kemampuan meyakinkan orang lain, punya kemampuan membangun kerjasama tim, punya kemampuan untuk mendekati orang lain, membangun relasi dan sebagainya. Ya, itu makanya soft skills itu dia siap kalaupun ada perubahan. Apalagi di era industri 4.0 ini akan banyak pekerjaan yang hilang. Maka kalau menurut Bapak, yang akan menentukan keberhasilan teman-teman adalah soft skills teman-teman. Karena soft skills itu juga akan membuat teman-teman siap menghadapi perubahan. Ya. Alasan yang ketiga, pentingnya soft skills itu sudah dirasakan teman-teman. Jadi banyak kajian-kajian sebelum ini membuktikan bahwa banyak orang merasa soft skills itu hanya pelengkap kira-kira gitu. Yang penting hard skills. Tapi sekarang ya terbukti dari mana? Terbukti dari kalau di universitas ada namanya surat keterangan penampil ijazah yang mencatat ataupun yang mau melaporkan soft skills yang teman-teman lakukan. Kalau hard skills tercatat nanti di kartu hasil studi, tapi soft skills akan tercatat di surat keterangan penampil ijazah. Dan ini dibutuhkan kenapa? Karena ketika teman-teman melamar di sebuah perusahaan, sekarang enggak saja dilihat oke IP-nya 3,5 diterima. Oh, enggak. Dia akan lihat soft skills teman-teman, pengalaman organisasi teman-teman, kegiatan-kegiatan yang teman-teman sudah pernah ikuti. Dan ternyata dalam banyak penelitian seperti yang dilakukan oleh Harvard University tadi, soft skills itulah yang akan menentukan. Ya. Jadi bagian terakhir, teman-teman sudah lihat kenapa Anda perlu mengembangkan soft skills. Sama seperti yang Peggy Klaus katakan, soft skills get little respect but will make or break your career. Ya, jadi soft skills lah yang akan membedakan teman-teman satu dengan yang lain. Hard skills mungkin ya kurang lebih hampir-hampir sama, IP 3,5, 3,3, 3,2 ya beda-beda tipis. Tapi soft skills yang akan menentukan itu keberhasilan ataupun kegagalan teman-teman. Oke, jadi semoga ini memotivasi Anda untuk mengembangkan soft skills. Jadi jangan malas untuk ikut seminar, ikut organisasi, ikut lomba-lomba yang dilakukan, ikut kegiatan-kegiatan sosial, ikut berbagai pengembangan diri yang teman-teman perlu lakukan dan sebagainya. Karena mulai dari situlah pembentukan soft skill teman-teman akan terjadi. Oke, tetap semangat. Kami dari pengembangan karakter siap membantu teman-teman untuk terus berkembang di dalam soft skill teman-teman. Oke, sampai bertemu kembali di channel YouTube berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.